Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mengenai materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Materinya yaitu membaca nyaring, intensif, dan ekstensif. Nah, di kelompok kami itu sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Ulfa Dinta. Yang kedua, Muhammad Afdal Mukhair. Dan yang ketiga, Nurlia Aksari. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca teks dengan suara keras, jelas, dan menggunakan intonasi yang tepat, sehingga dapat didengar dan dipahami oleh orang lain. Kegiatan ini juga bertujuan membantu siswa melatih kemampuan berbicara, sekaligus memahami isi bacaan secara lebih mendalam. Nah, yang kedua yaitu tujuan membaca nyaring di sekolah dasar. Adapun tujuan pertama yaitu melatih pelafalan kata yang benar. Yang kedua, membantu memahami isi bacaan. Yang ketiga, melatih intonasi, jeda, dan ekspresi. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan kelancaran membaca. Nah, langkah mengajarkan membaca nyaring yang pertama yaitu guru memberi contoh membaca nyaring yang baik. Siswa perlu mendengar contoh dulu supaya tahu cara membaca yang benar. Yang kedua yaitu guru memberi koreksi pelafalan dengan cara positif. Jika ada kesalahan, guru membetulkan dengan lembut agar siswa tidak malu. Yang ketiga, guru menjelaskan tanda baca dan intonasi. Misalnya, titik berhenti, koma jeda sebentar, dan tanda tanya suara naik. Adapun yang terakhir yaitu siswa membaca secara bergiliran, melatih keberanian dan memberi kesempatan siswa untuk mencoba. Penilaian membaca nyaring. Tujuan penilaiannya yaitu untuk mengetahui kemampuan membaca siswa sekaligus membantu guru memberi pelatihan yang sesuai. Nah, adapun penilaian membaca nyaring yang pertama yaitu ketepatan pelafalan kata, kelancaran membaca, intonasi dan jeda sesuai tanda baca, kejelasan suara, dan yang terakhir ekspresi saat membaca. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai membaca ekstensif. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang membaca. Dari situ kita tahu bahwa membaca itu adalah kegiatan untuk memahami isi suatu bacaan. Tapi, apakah untuk memahami bacaan kita harus membaca sampai ke bagian kecilnya? Nah, tentu tidak selalu. Ada kalanya kita cuma perlu tahu gambaran besarnya terlebih dahulu. Nah, inilah yang disebut membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu teks tanpa menelaah detailnya secara mendalam. Tujuannya adalah menangkap inti atau pokok pikiran bacaan, jadi kita cukup memahami apa yang dibahas, bukan bagaimana penjelasannya secara lengkap. Nah, di dalam membaca ekstensif terbagi lagi menjadi 3 bentuk, yaitu membaca survei, seperti saat kita melihat judul, subjudul, atau gambar untuk mengetahui gambaran isinya. Nah, kemudian ada membaca sekilas atau yang biasa dikatakan skimming, yaitu membaca cepat untuk menemukan ide pokok. Nah, terakhir yaitu membaca dangkal, ya, seperti membaca seperlunya tanpa membahas detail secara mendalam. Nah, bagi siswa SD, membaca ekstensif ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena terkadang ketika mereka harus menjawab satu pertanyaan mengenai teks cerita, mereka tidak harus membaca secara menyeluruh isi teksnya. Ada pertanyaan yang jawabannya cukup melihat bagian tertentu saja, seperti melihat judul, subjudul, kalimat utama, ide pokok, atau paragraf tertentu saja. Nah, dengan cara ini siswa belajar bagaimana membaca secara lebih cerdas dan lebih efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurlia Aksari. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu intensif. Membaca intensif yaitu membaca suatu materi dengan cermat sehingga dapat memahami seluruh informasi yang disampaikan melalui bacaan. Nah, intensif ini dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu membaca telaah isi dengan teliti agar paham mengenai bacaan secara menyeluruh. Yang kedua, membaca telaah bahasa, membaca bahasa asing dalam membantu perkembangan kosakata. Next, karakteristik membaca intensif, yaitu membaca agar memperoleh tingkat pemahaman yang tinggi dengan harapan mampu mengingatnya dalam waktu relatif lama.
membaca detail agar memahami seluruhnya, meliputi isi dan bagian teks. Sebagai dasar untuk belajar pemahaman yang lebih baik dan mengingat lebih lama. Tidak memakai cara membaca tunggal, tapi dengan berbagai teknik membaca seperti scanning, komprehensif, skimming, dan teknik yang lainnya. Adapun kesimpulannya yaitu membaca nyaring, intensif, dan ekstensif memiliki peran yang saling melengkapi dalam pembelajaran membaca. Membaca nyaring membantu siswa melatih pelafalan dan kelancaran. Membaca intensif menekankan pemahaman mendalam terhadap isi teks, sedangkan membaca ekstensif bertujuan menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca. Penerapan ketiga jenis membaca ini secara seimbang dapat meningkatkan kemampuan literasi sekaligus sikap positif siswa terhadap kegiatan membaca. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.